Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Sukacita mewarnai hati kita bahwa kasih Allah selalu melimpah dalam hidup ini. Bahagia sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi Senin 21 Februari 2022. Kita akan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Setiap kami menyambut pagi yang indah ini ya Tuhan, kami teringat akan kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan. Setiap detik dalam hidup kami sungguh berharga. Ajar kami Tuhan untuk semakin bijak dalam hidup ini. Dan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami akan beroleh hikmat yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebijaksanaan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan sebagai manusia, kami memohon Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti firman ini. Ya Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ungkapan syukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kelima jari yang kita miliki memiliki nama, bentuk, dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada jari yang lebih tinggi dari jari lainnya. Sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Jempol atau ibu jari seringkali digunakan untuk menyanjung atau memberi pujian kepada orang lain. Telunjuk biasa digunakan untuk menunjuk atau memberi perintah. Jari tengah sebagai jari yang paling tinggi seringkali menjadi sombong. Jari manis terpilih untuk menjadi tempat bagi cincin yang indah. Sedangkan jari kelingking sebagai jari yang paling kecil dan paling lemah seringkali digunakan untuk menjadi simbol sebuah janji atau ungkapan maaf. Kelima jari tersebut diciptakan unik dan berbeda satu dengan lainnya. Tetapi perbedaan tersebut tidak kemudian membuat mereka bergerak dengan sendiri atau semau mereka. Dengan setiap kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, mereka bersatu untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari memegang barang, menulis, memotong, atau membantu anggota tubuh lainnya. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun juga tidak terluput dari namanya perbedaan, mulai dari perbedaan warna kulit, suku, karakter, keahlian, status sosial, atau perbedaan-perbedaan lainnya. Tetapi di tengah perbedaan tersebut, setiap kita dipanggil untuk saling melengkapi satu dengan lainnya. Dan bacaan kita hari ini berbicara mengenai kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kesatuan itu adalah karunia, hadiah dari Tuhan Allah yang harus kita jaga dan pelihara. Jangan sampai rusak, pecah, atau hilang.
Di dalam jemaat Efesus sama seperti jemaat-jemaat lain di dalam Perjanjian Baru, sering ada ketegangan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen bukan Yahudi. Tentu semakin banyak budaya yang melatar belakangi, maka semakin besar juga potensi konflik yang ditimbulkannya. Karena itu, gereja dan pelayanan tidak boleh dilandasi latar belakang budaya, tetapi harus berpadanan dengan panggilan itu. Panggilan itu adalah kita dikuduskan dan dijadikan anggota keluarga Allah, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Rasul Paulus tentu menyadari bahwa sekalipun jemaat Efesus ini mempunyai komitmen untuk hidup bersatu dengan yang lainnya, namun tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap setia pada komitmen itu. Selama manusia hidup dalam daging, tentu manusia penuh dengan kelemahan. Hari ini bisa giat melayani, belum tentu juga besok mempunyai semangat yang sama. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Sama seperti ketika Petrus dengan lantang mengatakan mengikut Tuhan Yesus, sekalipun murid lain meninggalkannya. Tetapi tidak lama berselang Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Hal yang sama mungkin juga bisa terjadi pada jemaat di Efesus. Karena itu Paulus mengingatkan mereka untuk berusahalah memelihara kesatuan roh. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain. Dengan adanya kesatuan roh, maka jemaat satu dengan yang lainnya bisa saling mengingatkan dan juga saling menopang. Hal ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Pertanyaannya bagi kita renungkan bersama. Saat ini sejauh mana orang-orang Kristen sudah mencerminkan kesatuan? Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali kita jumpai di dalam gereja, jemaat membentuk kelompok-kelompok tertentu yang saling bertentangan. Bahkan kadang-kadang terbangun semacam tembok pemisah antar warga jemaat. Tembok pemisah itu bisa saja pengotak-ngotakan berdasarkan lingkungan, berdasarkan budaya, suku. Ada juga yang mungkin merasa paling berjasa di dalam jemaat, sehingga keinginannya harus dipenuhi dan mengabaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tembok-tembok pemisah ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus diruntuhkan oleh salib Kristus. Dan mestinya dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dan dengan kesabaran yang tulus, kita saling menerima, saling melengkapi, dan saling menopang. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mulai hari ini mari kita memperlakukan semua orang itu sama, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Tidak ada lagi kelompok yang merasa lebih benar, lebih hebat dari semuanya. Kita semua satu di dalam Kristus. Terpujilah Kristus atas firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Firman yang Engkau materaikan dalam hati kami ya Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Karena kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang telah mengaruniakan kepada kami kesatuan. Kiranya ya Tuhan, kami senantiasa mengingat untuk terus menjaga dan memelihara kesatuan dalam jemaat. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya mementingkan kelompok kami, pikiran kami, kepentingan kami sendiri, tetapi kami belajar untuk mengedepankan kepentingan bersama, agar terwujud kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kiranya kami dapat terus menabur kebaikan dalam hidup kami, sehingga damai sejahtera akan menyertai hidup kami bersama. Saat ini Tuhan, kami juga rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya dengan kuasa-Mu mereka memperoleh pemulihan.
Bagi saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang berkabung, hiburkanlah ya Tuhan. Kiranya Tuhan merangkul dengan tangan yang kuat, sehingga mereka dapat merasa beban lebih ringan. Berdoa bagi setiap kami dalam rupa-rupa pergumulan yang kami hadapi. Yakinkanlah kami Tuhan, bahwa dalam kondisi apapun, Tuhan hadir memberi kebaikan dan damai sejahtera. Dan Tuhan akan membukakan pintu solusi dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Bagi kami yang akan bekerja saat ini Tuhan, beri kami hikmat dalam menjalankan tugas kami hari ini. Kiranya semua berjalan dengan lancar dalam tuntunan kasih-Mu. Bagi kami yang akan mengikuti perkuliahan dan juga belajar di sekolah, beri kami kemampuan Tuhan, agar kami dapat menerima ilmu dengan baik, mengelolanya dengan baik Tuhan, dan juga mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan terus memberkati setiap usaha dan perjuangan mereka. Kiranya Tuhan juga menjawab setiap kerinduan mereka ya Tuhan. Bagi orang tua kami yang lanjut usia, jaga lindungi mereka ya Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Allah tetap setia merangkul dan memberkati kehidupan orang tua kami yang lansia di dalam mereka menjalani masa tua ini. Ya Tuhan, inilah seruan harapan kami. Terimalah karena kami bawa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.